Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah kita berjumpa kembali bersama saya, channel YouTube Sahabat Tunggal 99. Mohon maaf sebelumnya para pencinta konten YouTube Sahabat Tunggal 99. Selama ini kurang penayangan karena ada kendala kesibukan. Maka dengan ini alhamdulillah Allah memberi kesempatan buat kita berjumpa kembali di channel YouTube Sahabat Tunggal 99 ini. Sebelumnya saya minta kerjasamanya untuk membangun kebersamaan kita. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, komennya, juga share channel YouTube ini untuk membangun kebersamaan kita bersama. Alhamdulillah, pada hari ini, malam ini saya akan membahas tentang hati yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita lalai akan hati yang selama ini tanpa kita sadari sering terjadi kekacauan, ketidaktenangan, bahkan banyak kekotoran hati yang tanpa kita sadari, yang tersimpan bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, tersimpan di alam bawah sadar. Maka kali ini saya akan membuka tentang hati. Hati adalah sumber dari berbagai macam kebaikan dan keburukan dalam hidup kita. Sebab hati adalah penggerak proses kehidupan kita, baik kita sukses, baik kita terpuruk, baik kita sehat, baik kita sakit. Tanpa kita sadari pula, penyakit hati ini adalah sifat yang kadang sifat pembenci, sifat pendendam, sifat amarah, sifat kecewa, sifat kesinggung, dan lain-lain. Itu semua ada pada setiap manusia. Bila hal negatif tersimpan berlama-lama di hati kita itu, maka akan timbul berbagai macam masalah yang kita hadapi. Di antaranya, orang yang suka marah-marah akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya bisa jadi sakit kanker otak karena tersimpan di otak. Bisa terjadi penyakit kolesterol, bisa jadi penyakit darah tinggi, bahkan stroke. Karena itu tersimpan, terpendam di hati dan pikiran kita, sehingga menyebabkan sebuah penyakit. Dan ada pula tanpa kita sadari, kita nih sifat manusia yang kurang belajar. Kalau kita nggak pahami sifat daripada keegoisan kita, kita misalnya nyuruh kepada anak ataupun anak buah di bidang pekerjaan, bila perintah kita tidak dilaksanakan, maka tersimpan itu kekesalan, kedongkolan, kebencian terhadap orang yang kita suruh tidak mau. Maka itu akan menimbulkan penyakit namanya diabetes. Kalau seandainya ada pula kebencian, dendam tersimpan di hati kita lama, maka itu akan menimbulkan penyakit jantung. Pula bila bersarang sifat-sifat negatif, sifat benci, sifat dendam, sifat amarah, sifat-sifat yang negatif di hati kita, di pikiran kita, maka di situ akan menutup rezeki kita. kegundagulaan hati kita
bila tersimpan selalu ada di diri kita, maka di situ akan menutup rezeki kita, aura kita pun akan kelihatan kusam dan kelihatan kecut dan tidak kesannya bahagia karena tersimpan aura-aura negatif di badannya. Dan bila hati kita tenang, damai, nyaman dan penuh kebahagiaan, maka sudah pasti akan mendapatkan kesehatan lahir dan batin. Dan bila hati kita selalu bahagia, tenang, maka akan mudah pula rezeki kita dapatkan. Lalu bagaimana supaya semua itu terrealisasi? Kita harus banyak mengintrospeksi diri. Setiap hari kita review diri kita. Hari ini gue buat apa, hari ini jam ini gue salah apa. Dan untuk menenangkan rasa kekecewaan hati tersebut, jangan kita lalai akan mengingat Allah. Karena Allah itu adalah segalanya buat kita. Karena dialah yang menghidupkan kita. Karena dialah kita bisa hidup. Makanya kembali kepada surah atau doa iftitah di saat kita baca di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya diserahkan kepada Gusti Allah. Lalu bagaimana kita menyerahkannya tentang itu semua? Allah sudah ngasih. Yang Allah bilang, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka untuk menenangkan hati atau penyakit hati, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Kalau kita pahami tentang la ilaha illallah, begitu berat dan dahsyatnya kalimat tersebut, dunia dan la ilaha illallah kalau ditimbang lebih berat la ilaha illallah. Karena apa? Dahsyatnya la ilaha illallah itu penyelamat daripada kehidupan kita dunia wal akhirah. Jadi untuk saudara-saudaraku semua di mana saja berada, bersihkan hati, bersihkan pikiran, selalu berprasangka baik dan berprasangka positif. Sudah pasti akan mendapat kesehatan dan dimudahkan pula rezeki kita. Jangan sampai tertanam, tersimpan hal-hal negatif, maka timbul pula negatif hidup kita. Prasangka negatif pasti kita dapat negatif, prasangka positif pasti kita dapat sifat-sifat atau hal-hal yang positif yang kita dapat atau kita terima. Jadi itu saudara-saudaraku semua, insya Allah nanti kita lanjutkan kembali apa yang menjadi pembahasan tentang hati. Bila untuk mengetahui lebih dalam lagi, silakan komen bagaimana tata cara kita mengolah hati, menata hati agar kita selalu dalam prasangka positif. Baik dan buruknya semua kembali kepada diri kita. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat, prasangka positif supaya kita selamatkan dari berbagai macam hal hidup yang membuat kita derita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.